Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membuka sebuah kisah mini series ini dengan sebuah video tentang investasi. Di sini saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu judi, spekulasi, dan investasi. Kita semua adalah penjudi. Jadi di video kali ini saya awalnya tergelitik karena sebuah video yang belakangan ini viral. Kita lihat bersama-sama. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Wah, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Dia itu. Baik, perkenalkan saya Andre Vincentius Angga. Saya adalah seorang CFP, yaitu Certified Financial Planner atau perencana keuangan tersertifikasi. Saya sudah memiliki pengalaman berinvestasi hampir sekitar 13 tahun. Jadi ketika saya menonton video itu, saya membayangkan teman-teman investor saya itu marah besar. Kenapa? Ya karena nggak ada satupun orang yang mau disamakan dengan penjudi. Kecuali ya penjudi itu sendiri. Bahkan kalau dipikir-pikir, penjudi-penjudi beneran itu juga tidak senang kalau aktivitas yang mereka lakukan itu dianggap merugikan. Nah, berbicara soal perjudian, penjudi, pertama kali saya berinteraksi dengan fenomena perjudian ini itu ketika masa kecil. Saat itu saya masih bocah, mungkin sekitar 10 tahun. Waktu itu saya masih kelas 5 SD, dan di suatu sore saya dan adik saya sedang naik sepeda ke sebuah warung kecil untuk membeli jajanan. Ketika kami hendak pulang, sang pedagang bertanya nih, nomor buntut hari ini apa sih? Nah, buat yang tidak tahu, nomor buntut itu istilah di kampung halaman saya yang itu adalah artinya nomor togel. Jadi itu arena perjudian di mana kita menebak beberapa angka. Kalau seandainya benar, kita akan mendapatkan uang. Kalau seandainya salah, uang kita hilang. Nah, tapi sayangnya saat itu saya dan adik saya masih bocah, masih polos-polosnya, kebingungan dengan pertanyaan itu. Nomor buntut hari ini apa sih? Berapa sih? Nah, sepulang dari warung tersebut, kami bercerita ke mama kami. Dan beliau marah besar. Bukan ke kami, tapi karena alasan utamanya, ternyata papa kami adalah seorang penjudi yang terkenal seantero kampung kota kecil asal saya itu. Itu saat masih kelas 5 SD. Kemudian di beberapa tahun kemudian ketika saya SMA, saya minta tolong papa saya untuk diantarkan ke dokter gigi. Namanya ke dokter gigi kan nunggunya lama ya. Nah, saat itu saya hanya diantarkan, kemudian papa saya pergi entah kemana. Setelah mungkin menunggu sekitar 1,5 jam, 2,5 jam, saya selesai dari dokter gigi itu dan pulang. Papa saya belum datang. Sampai akhirnya saya hubungin dan akhirnya saya dijemput. Dan ternyata sepulang kami dari dokter gigi itu, ternyata papa saya itu ketahuan baru saja berjudi. Dan lucunya, beliau melakukan perjudian itu di dekat rumah pacar saya saat itu. Nah, ini lagi-lagi membuat mama saya marah.
Hal ini menjadi salah satu bahan bakar dan motivasi saya untuk mencapai kebebasan finansial. Bukan untuk saya sendiri, tapi saya membayangkan saya tidak ingin menjadi papa saya di masa depan ketika saya memiliki keluarga ataupun anak. Jadi papa saya sendiri itu adalah anti-hero saya. Saya benar-benar tidak ingin menjadi seperti papa saya. Bukan karena saya membencinya, tapi karena saya tidak menyukai aktivitas yang ia lakukan, yaitu perjudian. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, saya terus belajar untuk bagaimana mengelola keuangan, berinvestasi, hingga akhirnya saya berhasil bukan menjadi penjudi, saya berhasil mencapai gelar yang ingin saya capai hingga saat ini, yaitu perencana keuangan tersertifikasi. Nah, selama perjalanan saya mengejar kebebasan finansial ini, saya tentunya sudah banyak bertemu dengan berbagai aset investasi. Ada emas, reksadana, obligasi, saham, forex, hingga yang belakangan ini semakin terkenal, yaitu cryptocurrency. Banyak orang beranggapan bahwa forex dan cryptocurrency itu adalah aset spekulasi atau bahkan judi. Sedangkan saham itu adalah aset investasi. Tapi semakin saya belajar keduanya atau ketiganya, ada satu titik di mana saya berkontemplasi dan berpikir, bisa jadi aset-aset yang saya sebutkan sebelumnya juga adalah bentuk judi. Dan ini tentunya akan membuat banyak orang marah dengan argumen saya tersebut. Nah, tapi kalau kita berpikir dengan pelan-pelan, terkadang judi itu hanyalah sebuah persepsi. Bagi orang-orang yang tidak pernah berinvestasi di saham, jual beli saham itu mungkin dianggap judi karena sangat berisiko. Bagi orang-orang yang tidak pernah berinvestasi di Bitcoin, hingga akhir hidupnya mungkin akan tetap menyebut Bitcoin sebagai aset spekulasi. Jadi bisa jadi judi itu hanyalah masalah persepsi. Jadi saya ingin mengajak teman-teman berpikir sejenak. Jangan-jangan selama ini kita berjudi, hanya saja kita menjustifikasi dan denial bahwa kita sedang berjudi. Saya beri contoh. Ketika kita mengikuti sebuah sayembara atau undian, sebenarnya secara tidak langsung ataupun langsung kita berjudi. Ada unsur ketidakpastian di sana, sama seperti penjudi-penjudi lainnya. Kita berharap kalau kita bisa menang. Atau saya beri contoh yang lain. Ketika kita lulus SMA, hampir semua orang menginginkan untuk melanjutkan studi ke jenjang diploma ataupun sarjana. Harapannya sederhana, begitu kita lulus, kita bisa bekerja dan melanjutkan hidup. Tapi ada nggak jaminan bahwa kita pasti kerja setelah lulus kuliah? Enggak kan? Jadi dari satu perspektif ini, saya bisa berasumsi bahwa kita juga adalah penjudi. Atau saya beri satu contoh ekstrim lain. Dulu saya ada pernah mendengar sebuah candaan. Salah makan itu penyesalan satu hari, karena besok kita sudah bisa makan lagi. Salah potong rambut, kita bakal menyesal 1 bulan, karena mungkin bulan depan kita bisa minta potong rambut dengan style yang baru lagi. Malas belajar, mungkin kita tidak naik kelas, mengulang 1 tahun, dan itu adalah penyesalan 1 tahun. Tapi kalau seandainya penyesalan seumur hidup, ada nggak? Itu adalah ketika kita salah pilih pasangan hidup. Nah, ini adalah salah satu candaan sekaligus
argumentasi bahwa ya memilih pasangan hidup itu bisa jadi adalah sebuah perjudian juga karena pertaruhannya sangat besar. Dan di sini saya ingin memberikan sebuah perspektif baru bahwa kita bisa jadi adalah penjudi di dunia nyata. Cuma kita tidak mengakuinya. Kita bermain di level yang berbeda. Nah, ketika saya berpikir demikian, ternyata bisa jadi saya tidak lebih baik dari papa saya, antihero saya. Sampai di sini mungkin ada yang tidak terima karena disamakan dengan penjudi, marah karena semua jerih payah dan usahanya tidak dianggap, disamakan dengan penjudi. Tapi ada satu poin lagi yang penting ingin saya berikan ke teman-teman. Bisa jadi sebagian besar kebaikan, kenikmatan di hidup kita bukan sepenuhnya berasal dari usaha kita 100%. Ada faktor eksternal, faktor di luar diri kita yang membuat kita bisa merasakan kebaikan dan kenikmatan itu. Pernah nggak teman-teman berpikir ulang, kalau seandainya saya tidak pernah melakukan itu pada saat itu, mungkin saya tidak seperti sekarang. Atau kalau saya tidak bertemu dengan dia pada saat itu, mungkin hidup saya tidak seperti sekarang. Coba ingat baik-baik. Kita pasti pernah di persimpangan jalan seperti itu. Dan kita seolah-olah di luar kendali harus menghadapi itu. Nah, selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan orang-orang tentang kehidupan. Hal yang membentuk kehidupan kita seperti sekarang ini. Apa itu? Salah satunya adalah keberuntungan. Dalam buku Outliers, penulisnya yaitu Malcolm Gladwell menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya soal kerja keras atau bakat. Ada elemen-elemen lain yang seringkali luput, yaitu keberuntungan. Nah, keberuntungan di sini merupakan gabungan dari kesempatan yang datang di waktu yang tepat dan kemampuan untuk memanfaatkan itu. Nah, keberuntungan itu bukan cuma soal masalah timing, tapi faktor lingkungan juga memainkan peranan yang besar. Keluarga, tempat tinggal, latar belakang, budaya, di mana seseorang dapat menciptakan peluang tidak terduga itu yang dapat membantu mereka berkembang. Nah, mengapa saya membahas tentang keberuntungan ini? Karena ketika belajar tentang hal ini, saya berpikir bahwa kita seringkali saat mencapai kesuksesan mengambil klaim bahwa kesuksesan itu hanya dari usaha dan kerja keras kita, tanpa berpikir ada peran eksternal seperti lingkungan, privilege, kebaikan Tuhan atau keberuntungan yang sebenarnya juga berperan di situ. Di sisi lain, ketika kita terjatuh, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita menyalahkan faktor eksternal itu. Kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan menyalahkan kesialan itu sendiri. Hal ini adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya di semesta ini kita adalah penjudi. Kita berharap belas kasihan semesta untuk memberikan secuil keberuntungan dan menjauhkan diri kita dari kesialan. Mudah-mudahan dengan TED Talk ini kita bisa berkontemplasi kembali. Banyak hal di hidup kita bukan 100% dari kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ada peran dan faktor eksternal yang berperan di situ. Ayah, ibu, keluarga, teman sekolah, guru atau dosen, teman pergaulan kita, atau bahkan privilege,
koneksi dan relasi, bahkan informasi terbatas yang tidak semua orang bisa mengaksesnya, atau apapun bentuknya, termasuk keberuntungan dan kebaikan Tuhan itu sendiri. Jadi dengan demikian kita dapat kembali menjadi orang yang rendah hati di dalam keteracakan semesta ini, karena kita adalah penjudi.